wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar waliyadzu billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmat Allah yang paling besar pada diri kita, yaitu nikmat iman. Sehingga dengan keimanan tersebut, kesolehan tersebut, kita masih dibimbing Allah sampai akhirnya kita bisa sampai ke tempat ini dalam rangka bertafakuh fiddin, mempelajari agama ini, memahami agama ini. Dan berhubungan dengan tafakuh fiddin, ini akan menjadi topik bahasan kita pada malam hari ini. Berhubungan dengan mempelajari agama. Tujuan dari mempelajari ilmu ini, apa sih buahnya? Apa hasilnya? Ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan satu hal yang tersembunyi lagi di antara kita, khususnya yang hadir di tempat ini. Bukan satu hal yang tabu, yang aneh lagi di antara kita mengenai kedudukan ilmu di dalam agama kita. Bagaimana derajat ilmu, tingginya ilmu di dalam agama kita ini, di mana dia merupakan asas, pondasi. Ilmu agama merupakan asas, pondasi dari seluruh perintah, amalan-amalan yang ada di dalam agama kita ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tidak mungkin syariat ini bisa tegak, di mana tidak mungkin ubudiyah kepada Allah yang merupakan tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla bisa terrealisasikan kecuali dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah, Allah mulai dengan kata fa'lam di dalam surah Muhammad ayat 19 ini. Allah mengatakan, fa'lam, berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini permasalahan apa nih Pak? Masalah akidah, keimanan. Ya. Allah perintahkan, Allah dahulukan dengan kata apa? Fa'lam, dengan ilmu. Untuk masalah keimanan, akidah dimulai dengan ilmu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohon ampun kepada Allah. Beristighfar kepada Allah untuk dosa-dosamu dan untuk orang-orang mukmin dan mukminat. Ini masalah apa Pak? Amal soleh. Bertaubat kepada Allah, beristighfar, ini permasalahan amal. Semuanya ini Pak, masalah amal hati, masalah amal anggota badan, amal lisan. Ya, ketika Allah memerintahkan itu semua, Allah mulai dengan fa'lam, berilmulah, ketahuilah. Jadi semua dalam agama ini, perintahnya baik dalam masalah akidah, masalah amal, fikih dan lain sebagainya, semua dahului dengan ilmu. Begitulah kedudukan ilmu di dalam agama kita. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa yang selalu beliau panjatkan setiap harinya, dan ini doa pertama yang beliau ucapkan di setiap paginya setelah selesai sholat. Apa itu doanya Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Dalam berat yang lain, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang pertama. Kemudian rezeki yang baik, yang berkah, dan amal soleh, amal yang diterima,
amal yang benar. Ya. Kata para ulama, 3 hal ini merupakan tujuan utama atau tujuan hidup seorang muslim setiap harinya. Salah satu isyarat dalam doa ini, berilmu, bekerja, karena itu merupakan kewajiban dia, terutama bagi laki-laki, mencari nafkah, dan beramal. Ini tujuan hidup kita. Banyak orang mungkin ingatnya cuma satu kali. Yang mana tuh, Pak? Nyari rezeki aja tahu. Ya, itu aja. Padahal 3 ini tujuan utama kehidupan kita. Dan dari 3 ini apa yang paling didahulukan dari semuanya? Ilmu yang bermanfaat. Maka Nabi minta yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satu hikmahnya kata para ulama, karena rezeki yang baik itu tidak bisa diketahui seorang mukmin, seorang manusia kalau tidak dengan ilmu. Dengan ilmu yang bermanfaatlah dia bisa membedakan mana rezeki yang baik, mana yang tidak baik, mana rezeki yang halal, mana yang buruk. Ya. Dengan ilmu lah dia bisa membedakan mana amal soleh, mana amal toleh, lawannya. Mana amal yang diterima oleh Allah, mana yang tidak. Mana amal yang diperintahkan dalam syariat ini, mana yang justru dilarang oleh agama ini. Ya, betapa banyak orang mengaku dirinya telah beramal soleh, kuat, kenceng dalam beribadah, tapi ternyata amalan yang dia lakukan bukanlah amal soleh. Ya. Justru amalan yang menyelisihi dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak memiliki ilmu. Begitulah kedudukan ilmu dalam agama kita. Ilmu yang bermanfaat merupakan cahaya. Ilmu yang bermanfaat merupakan penerang bagi pemiliknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kata Allah, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad ruhan min amrina, Al-Quran dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab, sebelumnya engkau nggak tahu apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran. Walal iman, apa itu iman? Apa itu akidah? Engkau nggak tahu tadinya. Walakin ja'alnahu nuran, tapi kami jadikannya dia sebagai cahaya bagimu. Al-Quran Allah sifati dengan nur, cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang dengan cahaya itu, dengan Al-Quran, dengan ilmu itu, kami berikan hidayah kepada orang-orang yang kami kehendaki. Dengan itulah mereka bisa berjalan di atas jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa tingginya kedudukan ilmu di dalam agama kita. Begitupun orang-orang yang mempelajari ilmu itu. Orang-orang yang mendakwahkan ilmu tersebut. Siapapun mereka. Kata para ulama, permisalan orang-orang yang mempelajari ilmu agama di tengah-tengah manusia ini. Itu seperti sekelompok manusia yang sedang berada di dalam kegelapan, kemudian muncul salah satu di antara mereka yang membawa sebuah lentera, yang dengannya dia menerangi jalan orang-orang di sekitar dia, yang dengannya orang-orang di sekitarnya bisa melihat mana jalan yang mengantarkan dia kepada keridhaan Allah, mana jalan yang justru membahayakan dia, mengancam dia. Orang-orang yang mempelajari ilmu agama, cukuplah bagi mereka sebuah kemuliaan di mana Allah Ta'ala menyandingkan kesaksian mereka dengan kesaksian para malaikat Allah dan Allah Azza wa Jalla, dengan kesaksian para malaikat Allah dan kesaksian Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi. Allah bersaksi. Artinya ini sebuah perkara yang besar sekali. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Permasalahan tauhid. Dan Allah menyandingkan persaksian
dua makhluknya yang lain dalam hal yang besar ini, masalah tauhid ini. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Begitu juga para malaikat dan orang-orang berilmu. Orang-orang yang mempelajari ilmu agama ini. Allah sandingkan persaksian mereka dengan persaksian Allah. Betapa mulianya persaksian mereka. Ya. Kita tahu, bahkan dalam hal dunia, orang-orang yang diminta untuk bersaksi, itu adalah orang-orang yang biasanya kita yakini adalah orang yang amanah, orang yang adil, orang yang bijak, orang yang jujur. Bukan orang biasa yang biasanya kita jadikan sebagai saksi, apalagi membahas sebuah perkara yang besar. Ini kemuliaan bagi mereka yang belajar, hadir di tempat, di rumah Allah Azza wa Jalla, mempelajari agama ini, menuntut ilmu. Allah Ta'ala mengatakan, Qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, apakah sama mereka, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar dengan orang-orang yang tidak belajar? Ini pertanyaan ingkari. Bukan karena Allah ingin tahu jawabannya apa. Tapi Allah ingin mengingkari, nggak mungkin sama antara orang yang nggak belajar dengan orang yang belajar. Nggak akan sama kedudukan mereka. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin Allah memperlakukan mereka dengan sama. Antara orang yang memiliki semangat besar dalam menuntut ilmunya, agama Allah Azza wa Jalla, dengan orang yang tidak merasa memiliki kepentingan terhadap cahaya Allah ini, ilmu ini. Gak mungkin Allah sama memperlakukan mereka. Mereka-mereka yang mengagungkan cahaya Allah ini, ilmu ini, dengan mereka-mereka yang menganggap remeh ilmu agama ini. Gak mungkin sama. Dan banyak lagi, Pak. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Ya. Hanyalah orang-orang berilmu. Dalam surah Fatir ayat 28. Ya. Allah memberikan gelar kepada mereka sebagai orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu tidak sama, Pak, gelar dengan orang yang takut kepada manusia. Kalau orang takut dengan manusia, biasa kita menilai ini orang ini cemen, penakut, dan lain sebagainya. Orang yang ya kita anggap sebelah mata. Tapi orang yang takut kepada Allah, yang Allah sifati dia dengan sifat ini orang yang luar biasa. Orang yang justru memiliki kedudukan tinggi. Ya. Justru orang semakin takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia justru semakin berani di hadapan makhluk Allah. Ya. Bukan artinya bersuka-suka hatinya, Pak, ya. Berbuat sesuka hatinya, enggak. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau menjadi justru orang yang paling berani di hadapan manusia, enggak ada takutnya. Ya. Nah, Allah sifati para ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar agama dengan apa? Sifat takut kepada Allah, memiliki sifat yang takut kepada Allah. Wallahi, Pak, ini sebuah sifat yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka Allah muliakan dengan surga Allah. Surga Allah yang kita idam-idamkan itu Allah persiapkan buat orang-orang yang takut kepadanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah. Ya, di akhir surah Al-Bayyinah. Allah ceritakan tentang surga. Ya. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah mengatakan surga itu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, orang-orang yang ada di situ. Mereka mendapatkan keridhaan Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah.
surga yang dijanjikan itu buat siapa? Buat orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Ini gelar sebagai orang yang penakut terhadap Allah, ini gelar yang sangat tinggi. Bagaimana tidak? Mereka adalah orang-orang yang Allah janjikan surga. Dan siapa mereka yang takut kepada Allah? Tidak mungkin seseorang bisa takut kepada Allah kalau mereka tidak memiliki ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan dalam surah Fatir tadi, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang memiliki ilmu. Kadar takutnya seorang hamba kepada Rabb-nya tergantung dengan kadar ilmunya. Semakin banyak ilmu yang dia miliki, maka melazimkan dia akan semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin dia memiliki sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla, maknanya semakin besar peluang dia untuk menjadi ahli surganya Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi Pak. Itu kita baru menyebutkan sebagian ayat di dalam Al-Quran ya, tentang keutamaan orang-orang belajar agama. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya tadi. Ya. Allah mudahkan langkah dia menuju surga Allah. Nabi SAW bersabda, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat Allah, mereka meletakkan sayap-sayap mereka li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu. Allah Akbar. Kenapa? Ridwan bima yasna, sebagai bentuk keridhaan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu itu. Ya Allah. Ya. Bagaimana malaikat tawadhu di hadapan para penuntut ilmu, Pak? Ya. Kalau manusia di luar sana melihat sebelah mata orang-orang yang hadir di kajian, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan pengajian, dengan belajar agama, ya, itu bukan urusan kita, Pak. Itu bukan ham kita, bukan tujuan kita mencari keridhaan mereka. Tapi cukuplah salah satu makhluk Allah yang sangat mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, menghormati para penuntut ilmu, tawadhu terhadap para penuntut ilmu, sampai mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Makhluk Allah yang kata Nabi SAW, satu sayapnya sudah menutupi seluruh langit bumi ini. Yang kata Nabi SAW, jarak antara telinganya dengan bahunya, ya, sejauh ribuan tahun perjalanan. Ya. Bagaimana besarnya makhluk Allah ini. Yang seperti ini mereka tawadhu di hadapan para penuntut ilmu. Makhluk yang besar ini. Lalu bagaimana artinya kadar penuntut ilmu di mata Allah? Sangatlah besar, Pak. Ya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan orang-orang menuntut ilmu agama. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu agama. Ya. Suatu hari Abu Hurairah datang ke salah satu pasar di kota Madinah. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ahlas suq, wahai orang-orang yang ada di pasar, ya, ma'ajazakum, betapa lemahnya kalian ini, ya, betapa anehnya kalian ini.
Kemudian apa kata orang-orang di pasar tersebut? Wa madzaka ya Abu Hurairah? Ada apa denganmu ya Abu Hurairah? Kok tiba-tiba datang ngomong begitu? Kata Abu Hurairah, dzaka mirasu Rasulillah yuqsam wa antum hahuna la tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu. Di sana ada warisan Rasul lagi dibagi-bagi. Ya. Sedangkan kalian masih di sini, nggak mengambil bagian dari warisan Nabi SAW itu. Ya. Kalian tidak mau mengambilnya. Kata mereka, ainahu, di mana dia? Kata Abu Hurairah, fil masjid, di masjid. Kemudian pergilah mereka dengan segera menuju masjid. Sampai di masjid, kemudian mereka kembali lagi kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, malahum, kenapa? Kenapa kalian balik lagi nih? Ya, aku baru datang udah langsung balik lagi. Kata mereka, ya Abu Hurairah, faqad atainal masjid padakhalna falam nara fihi syai'an yuqsam. Kami udah datang ke masjid, udah masuk ke masjid, dan kami nggak ada ngelihat apa-apa yang dibagi di situ. Nah, kata Abu Hurairah, apa ra'aitum fil masjid ahadan? Apa kalian tidak melihat seorang pun di masjid? Ya. Kata mereka, bala, iya, kami melihatnya. Ra'aina qauman yusallun, kami melihat ada orang-orang yang sedang sholat. Wa qauman yaqra'unal Qur'an, ada orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatadzakarunal halal wal haram, dan ada sekelompok orang lain sedang belajar tentang perkara yang halal dan yang haram. Kemudian apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada mereka? Waihakum fadzaka mirasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celakalah kalian. Itulah dia warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, perkara tentang halal dan haram di dalam agama ini. Itulah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kemuliaan bagi orang-orang yang belajar agama. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta. Walakin warathu al-ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu, ilmu yang mereka wariskan, Pak. Wallahi, kita sekarang di sini, Pak, lagi bagi-bagi warisan Nabi nih, Pak. Ya Allah. Betapa mulianya mereka yang datang untuk mengambil suatu hal yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Siapa yang mengambil bagian dari warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat cukup untuknya untuk menjalani kehidupannya di dunia ini, untuk kebaikannya dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, kebaikan datangnya dari siapa, Pak? Dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak memberikan kebaikan itu kepada semuanya. Ada orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah kehendaki. Kata Nabi SAW, siapa mereka? Ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap urusan agama ini. Allah akan jadikan dia paham terhadap agama ini. Allah akan jadikan dia mau belajar terhadap agama ini. Ini ciri paling utama. Ya, ini standar utama. Apakah orang itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla? Ya. Perhatikan bagaimana kedekatan mereka dengan ilmu, Pak. Di sini kita bisa tahu orang-orang yang Allah inginkan kebaikan padanya. Lihat bagaimana kedekatan mereka dengan majelis ilmu, dengan buku-buku para ulama, dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kedekatan mereka dengan itu. Ini standarnya. Tapi
Orang yang Allah inginkan kebaikan itu, Pak. Semua keutamaan yang kita sebutkan tadi, tentang keutamaan ilmu tadi, ya. Ini bukan hanya orang yang datang menuntut ilmu agama, hanya sekedar sebagai wawasan di kepalanya. Bukan itu, Pak. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Wa hadza idza urida bil fiqh al-'ilm al-mustalzam lil amal. Yang dimaksud di sini, ya, orang bertafakuh terhadap agamanya, mempelajari ilmu agama ini, yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah ini, orang yang ilmunya itu membuat dia beramal, mengamalkan ilmunya. Wa amma idza urida bihi mujarrad al-'ilm. Adapun orang yang hanya sekadar menginginkan ilmu tok sampai di situ, ya, tidak sampai mengamalkannya, fala yadullu ala anna man faqaha fiddin faqad urida bihi khairan. Ini bukan yang dimaksud orang yang Allah inginkan kebaikan padanya. Sekedar dapat ilmu, belajar, tapi dia nggak mengamalkan ilmu tersebut, bukan ini yang Allah inginkan kebaikan padanya. Bukan orang-orang seperti ini. Karena, Pak, dahulu di zaman Nabi SAW, Pak, di majelis Nabi SAW pun ada orang-orang yang datang belajar, tapi sama sekali nggak niat mau mengamalkan ilmunya, Pak. Siapa mereka? Orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi SAW. Mereka punya ilmunya, Pak. Mereka punya ilmunya. Tapi mereka menjadi bahan bakar api neraka. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik berada di keraknya neraka itu. Paling dasarnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang hanya sebatas ilmu, nggak punya niat untuk mengamalkan ilmunya, nggak punya niat untuk memperbaiki dirinya dengan ilmu agama tersebut. Ya. Jadi ilmu kita pelajari, Pak. Tujuannya adalah untuk diamalkan. Inilah buah dari ilmu itu. Inilah buah dari ilmu. Untuk mengamalkannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya, ketika berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan huda. Apa itu huda? Tafsirnya, kata para ulama, adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini satu yang Allah berikan bekal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dinil haq, dan Allah mengutus Nabi dengan apa? Dengan dinul haq. Apa itu dinul haq, Pak? Tafsirnya, kata para ulama, amal saleh. Amal saleh. Jadi dengan modal dua hal ini, Pak, ya, Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dengan ini Allah utus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan bagi kita umat mukmin, umat Muslim. Maka selayaknya mereka mencontoh Nabi SAW, tidak hanya memiliki al-huda, ilmu yang bermanfaat, tapi mereka memiliki dinul yang hak. Apa itu? Amal soleh. Mereka mengamalkan ilmu mereka itu. Ini pentingnya, Pak. Setelah kita mengetahui pentingnya ilmu, kita pun harus tahu pentingnya amal, buah dari ilmu itu. Maka pada kesempatan yang tersisa ini kita akan sedikit sampaikan kenapa pentingnya amal? Apa pentingnya amal? Atau lebih tepatnya, buah ilmu ini, amal soleh itu, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya. Yang pertama, kita sampaikan ini,
kita merujuk kepada tulisan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya, kitab beliau yang berjudul Thamratul Ilm Al-Amal. Buah dari ilmu adalah amal. Buah dari ilmu adalah amal. Yang pertama, ilmu dan amal merupakan tujuan Allah menciptakan makhluk. Ilmu dan amal merupakan tujuan kenapa Allah menciptakan seluruh makhluk ini. Yang pertama, ilmu. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, di akhir surah At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah, dia yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisalnya. Ya. Dan Allah menetapkan takdir-takdir, dan Allah menurunkan perkaranya di antara keduanya itu, di antara langit dan bumi. Untuk apa itu semua, Pak, Allah lakukan? Untuk apa Allah ciptakan itu semua? Lita'lamu, agar kalian berilmu, agar kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir. Mengetahui tentang apa? Tentang Allah. Belajar tentang Allah. Bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini tujuan kenapa kita dan seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk belajar. Allah, ini diantara keutamaan ilmu agama. Diantara keutamaan hadir di majelis ilmu. Ya. Kita sedang mewujudkan ini, Pak. Mewujudkan apa? Sedang merealisasikan tujuan. Kenapa kita? Kenapa pohon-pohon itu? Kenapa langit-langit itu? Kenapa gunung-gunung itu diciptakan oleh Allah? Yaitu untuk berilmu. Untuk berilmu. Yang pertama. Kemudian amal. Beramal. Ini pun juga merupakan tujuan kenapa Allah menciptakan kita. Sebagaimana ayat yang sering sekali kita dengar dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Untuk beramal. Ibadah merupakan amal. Ya. Untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan, Pak. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang setiap hari kita baca minimal 17 kali dalam sehari. Di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau telah berikan kenikmatan pada mereka. Ingat, Pak, ini jenis manusia pertama. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini jenis golongan orang kedua dan ketiga. Kata para ulama, orang yang kedua ini kenapa Allah murkai? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi, kata para ulama tentang ayat ini. Orang-orang dimurkai oleh Allah. Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini ciri-ciri orang Yahudi, Pak. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang telah Allah berikan Taurat kepada mereka. Siapa ini, Pak, orang yang memberikan Taurat? Orang Yahudi. Itu seperti keledai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa buku-buku di atas punggungnya. Kira-kira, Pak, buku-buku ilmu itu, Pak, di atas punggung keledai, kira-kira bakal bermanfaat nggak sama dia? Enggak. Hanya menjadi
beban baginya. Nggak bisa dia mengamalkan apa-apa yang ada di punggungnya itu, yang dia bawa kemana-mana itu ilmu itu. Ini orang-orang Yahudi. Allah berikan ilmu itu kepada mereka, tapi tidak lam yahmiluha, mereka tidak mengamalkannya. Permisalan orang-orang yang Allah berikan Taurat, walam yahmiluha, dan tidak mengamalkannya, seperti keledai tadi. Ini golongan orang yang kedua tadi. Yang ketiga, dalun, orang-orang yang sesat kata Allah, yang keluar menyimpang dari jalan Allah. Ya, jelaskan oleh para ulama ini seperti orang-orang Nasrani. Mereka adalah orang-orang memiliki semangat dalam beramal, dalam beribadah, tapi tidak berdasarkan ilmu. Ya. Dan kata para ulama, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan ini al-mun'am alaih, orang-orang mendapatkan kenikmatan itu tadi. Yang kita minta-minta jalannya, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau telah berikan kenikmatan pada mereka, ya Allah. Yang kita minta-minta itu, Pak, 17 kali minimal dalam sehari. Ini kata para ulama, ini yang memiliki sifat dua hal tadi. Mereka berilmu dan mengamalkan ilmunya. Inilah yang akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ya. Mereka lah orang-orangnya. Itu yang pertama, Pak. Jadi, yang pertama, karena ilmu dan amal merupakan tujuan kenapa Allah menciptakan alam semesta ini. Yang kedua, karena kita kelak akan dipertanggungjawabkan. Kita akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang amalan kita, tentang ilmu kita, kemana kita amalkan. Kita akan ditanya tentang hal itu. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Enggak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti di hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 hal. Sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang usianya. Tentang usianya. Kemana dia habiskan waktunya, umurnya. Yang kedua, an ilmihi, madza amila bihi, tentang ilmunya. Tentang ilmunya. Apa yang dia amalkan dari ilmunya itu? Yang ketiga, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Yang keempat, an jismihi fima ablah, tentang tubuhnya, kesehatannya, anggota badan yang telah Allah berikan kepadanya. Kemana dia gunakan itu? Untuk apa dia gunakan tubuhnya? Menjadi saksi pembahasan kita poin kedua tadi, Pak. An ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmunya itu. Ya. Ini salah satu alasan kenapa pentingnya kita mengamalkan ilmu kita. Karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah setiap ilmu yang kita pelajari. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Abu Darda, sahabat Nabi SAW, salah seorang ulama di kalangan para sahabat, salah seorang ahli ilmu di kalangan para sahabat. Beliau pernah berkata, innama akhsha yaumal qiyamah an yunadini rabbi ala ru'usil khalaiq fayaqulu ya Uwaimir madza amilta fima alimta. Kata Abu Darda, sesungguhnya yang paling aku takutkan pada hari kiamat nanti, an yunadini rabbi, ketika Rabbku memanggilku, ala ru'usul khalaik, di hadapan seluruh makhluk, fayaqulu ya Uwaimir, kemudian Rabbku mengatakan, wahai Uwaimir. Salah satu panggilan Abu Darda radhiyallahu anhu.
Ya Abu Darda, madza amilta fima alimta? Apa yang telah engkau amalkan dari apa yang telah engkau ketahui? Bayangkan. Ini salah satu ciri para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Karakter mereka. Mereka khawatir kalau ilmu yang mereka miliki tidak mereka amalkan. Mereka khawatir kalau mereka akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang ilmu mereka itu. Ya. Beginilah seharusnya seorang salafi, orang-orang yang mengaku mengikuti jejak para salafus saleh, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin, tabiut tabiin. Mereka harus memiliki sifat seperti ini. Ya. Khawatir kalau mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Ya. Di antara hal yang menunjukkan kenapa pentingnya kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari, karena ada ancaman dari Allah tentang orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang tidak mengamalkan ilmunya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam surah Shaf ayat 2 dan 3 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya? Betapa besar kemurkaan Allah terhadap kalian. Kalian mengatakan sesuatu, tapi kalian tidak mengamalkan. Kalian tidak mengerjakannya. Kalian berdakwah kepada manusia, kalian mengajak orang, kalian menasihati orang lain akan kebaikan, tapi kalian sendiri tidak mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman, Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, tapi kalian sendiri melupakan diri kalian, padahal kalian membaca Alkitab itu, padahal kalian belajar. Tidakkah kalian berpikir? Ini alasan kenapa amal sangat penting setelah kita belajar, karena ada ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuja'u birajulin yaumal qiyamah, didatangkan pada hari kiamat nanti seseorang, fayulqa finnari, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliqu aknabuhu, kemudian perutnya tercabik-cabik, keluarlah isi perutnya semua. Wa yaduru biha kama yadurul himar birraha. Maka dia di dalam neraka itu terputar-putar seperti seekor keledai yang berada di dalam mesin penggilingan. Fayatihi ahlun nar, kemudian para penduduk neraka datang kepadanya. Fayaqulun, kemudian bertanya kepada orang ini, ai fulan, wahai fulan, ma sya'nuka? Kenapa engkau seperti ini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah engkau dulu orang yang mengajak kami kepada kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Qala bala. Kemudian kata orang ini, iya. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi. Dulu aku mengajak kalian kepada kebaikan, tapi aku enggak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku mengerjakan kemungkaran tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu ancaman orang-orang yang beramal. Orang-orang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Azan, Pak? Sudah azan ya? Ya. Baik. Ya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Ya, sebenarnya banyak lagi poinnya tentang hal ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menyambungnya kembali. Intinya, Pak, ya, maka mintalah taufik kepada Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi orang-orang yang Allah berikan hidayah. Tidak hanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu, Pak, ilmu.
Ya, tapi juga Allah berikan hidayah atau taufik kepada kita. Taufik, kemauan untuk mengamalkan hidayatul irsyad tadi, ilmu yang telah kita pelajari tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna manfa'ana wa anfa'na bima 'allamtana. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.